Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bertemu dalam pembuatan video paper pembelajaran pedagogi. Saya Titin Anggriana, jurusan S2 Pendidikan Olahraga UNP, akan memaparkan tentang strategi pembelajaran PJOK yang dilihat dari sudut pedagogi. Strategi berasal dari bahasa Inggris, yaitu strategy, artinya siasat, akal, atau ilmu perang. Pada awalnya istilah strategi ini digunakan di kalangan militer, kemudian diartikan sebagai seni merencanakan gerakan militer dalam suatu pertempuran atau perang utama dalam hubungannya dengan gerakan pasukan darat, laut, udara ke arah sasaran yang menguntungkan untuk bertempur. Berdasarkan pengertian di atas, strategi dapat dirumuskan sebagai dasar yang mengacu pada perencanaan dan pengelolaan suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam konteks pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif, efisien, dan produktif guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Penyusunan strategi ini merupakan kegiatan awal dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, strategi ini mempunyai pengaruh besar terhadap hasil belajar siswa bersangkutan, bahkan sangat menentukan. Nah, atas dasar inilah pengetahuan keterampilan penyusunan strategi pembelajaran sangat diperlukan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Apa saja bisa kita angkat permasalahan dari pembahasan kali ini? Yang pertama yang kita bahas adalah apa itu strategi pembelajaran Penjas. Kemudian apa saja ruang lingkup strategi pembelajaran Penjas. Lalu apa saja fungsi dan manfaat strategi pembelajaran Penjas, serta akan ada penjelasan tentang strategi pembelajaran Penjas itu sendiri. Strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini dapat diasumsikan sama artinya dengan sebuah siasat, cara, ataupun taktik. Nah, setelah guru menetapkan pendekatan pembelajaran, maka selanjutnya guru harus menyusun sebuah strategi dalam pembelajaran. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa strategi pembelajaran merupakan pola umum kegiatan pembelajaran, rangkaian perbuatan guru siswa dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Maka strategi pembelajaran itu hakikatnya berkenaan dengan yang pertama adalah urutan kegiatan pembelajarannya, kemudian metode dan teknik atau teknik pembelajarannya, lalu media pembelajaran, serta pembagian peran fungsi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, maka strategi pembelajaran bukan merupakan proses yang pasti dan siap dipakai dalam segala situasi dan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah merupakan hasil pilihan yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan pembelajaran tertentu. Situasi dan tujuan pembelajaran itu dapat berbeda-beda pula. Nah, di dalam strategi pembelajaran Penjas itu ada beberapa ruang lingkup, ya. Nah, kegiatan belajar adalah salah satu faktor utama dalam penyusunan strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Faktor yang dipilih itu adalah faktor yang terkait dan menunjang kegiatan belajar siswa. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama metode pembelajaran Penjas, media pembelajaran, yang kedua media pembelajaran, ketiga ruang belajar, empat guru, yang kelima peserta didik, ya. Nah, untuk itu, kita perlu pula mengetahui fungsi dan manfaat strategi belajar mengajar Penjas. Ya, strategi belajar ini berfungsi yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Kemudian mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, lalu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara
perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis, dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan yang pertama, meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara konkret. Kemudian yang keempat, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung, kemudian memungkinkan penyaji pembelajaran lebih luas dengan menyajikan informasi maupun menembus batas geografis. Untuk meningkatkan pembelajaran Penjas sendiri, kita sebagai guru Penjas juga harus tahu macam-macam strategi pembelajaran Penjas. Beberapa diantaranya, yang pertama adalah pembelajaran interaktif. Nah, pembelajaran interaktif ini contohnya adalah seperti gaya komando. Yaitu pendekatan mengajar yang paling bergantung kepada guru, ya. Jadi ini kalau gaya pembelajaran seperti ini agak kurang efisien atau kurang efektif kita pakai di K13 karena lebih berpusat kepada guru. Sementara tuntutan di K13 itu kita berpusatnya kepada siswa, ya. Kemudian tujuannya adalah penampilan yang cermat. Yang kedua, pembelajaran berpangkal atau berporos. Nah, dalam gaya ini siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan, sedangkan guru memberi umpan balik kepada semua siswa secara perorangan. Nah, ini cocok kita terapkan di K13. Kemudian yang ketiga, pengajaran sesama teman atau gaya resiprokal. Gaya resiprokal ini seperti kelas ini diorganisir dan dikondisikan dalam peran-peran tertentu, dibagi menjadi 2 kelompok misalnya. Ada peserta didik yang berperan sebagai pelaku, ada yang sebagai observer atau pengamat, kemudian guru dijadikan sebagai fasilitator. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menggunakan pembentukan kelompok yang bertujuan untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif. Nah, kooperatif ini atau disebut juga cooperative learning ini paling sering kita gunakan pada pembelajaran Penjas, khususnya pembelajaran yang bermain, ya, misalnya seperti sepak bola, permainan bola besar, ya, bola voli, bola basket. Cooperative learning ini paling sering digunakan karena jenisnya pembelajarannya berkelompok. Kemudian yang kelima, strategi kognitif. Strategi yang memerlukan fungsi kognitif seperti pemecahan masalah dapat dilakukan dengan konvergen dan divergen. Kemudian yang keenam, pembelajaran beregu, strategi pembelajaran diri. Kemudian yang ketujuh, strategi pembelajaran diri. Nah, siswa ini diberi tugas untuk diselesaikan sendiri dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sistem tutorial sangat berlaku, ya. Jadi pakai contoh. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa strategi ini diasumsikan sama artinya dengan sebuah siasat, cara, atau taktik seperti yang dijelaskan di awal tadi. Setelah guru menetapkan pendekatan pembelajaran, maka selanjutnya guru harus menyusun strategi dalam pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran bukan merupakan proses yang pasti, yang siap dipakai dalam segala situasi dan tujuan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah hasil pilihan yang disesuaikan dengan situasi dan pembelajaran tertentu. Situasi dan tujuan pembelajaran itu dapat berbeda-beda. Maka setelah membahas ini kita berharap strategi guru Penjas ini bisa menguasai strategi pembelajaran agar pembelajaran kita menjadi lebih efektif dan bermanfaat. Baiklah, itu dulu pemaparan saya mengenai pembelajaran PJOK. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya!